Bab 182. Setelah mendengarkan pengalaman Li Linzi selama lebih dari setahun, Chen Ce bisa dengan mudah menyebutnya sebagai legenda. Siapa sangka dia bisa begitu cakap. Sejujurnya, bahkan Chen Ce, seorang penjelajah waktu, mungkin tidak dapat membuka situasi begitu cepat dalam situasi tersebut dan menjadi orang yang sangat penting di Li Tianba yang dapat berbicara dengan para pejabat. Terutama fakta bahwa dia bisa menyelamatkan diri tanpa cedera bahkan setelah membunuh 3 orang berturut-turut, membuat Chen Ce bertanya-tanya apakah dia punya semacam sistem. Kalau tidak, apakah dia juga seorang penjelajah waktu yang hebat? Tanpa diduga, setelah mengobrol sebentar di rumah anggur, orang lain satu demi satu pergi. Chen Ce tidak pulang, melainkan tetap di sini. Mengenai masalah keamanan, di luar rumah anggur, 3 harimau datang pada suatu waktu. Dengan kehadiran mereka, Chen Ce merasa benar-benar aman di sini. Setelah menginap di rumah anggur selama 1 malam, Chen Ce dibangunkan oleh lidah besar Hua-Hua keesokan harinya. Teman baik, lidah harimau memiliki duri yang tajam. Meski berupa duri daging, namun tidak nyaman jika dijilat beberapa kali. Jika dibiarkan menjilat di satu tempat sebentar, pori-pori kulitnya akan mati. Oleh karena itu, tidak mungkin membiarkan dijilat begitu lama. Suamiku, mengapa Anda tidur di sini? Di mana suara terkejut Luo Sanshan terdengar. Dia datang ke sini untuk mengajak hewan-hewan kecil berolahraga pagi, jadi dia tidak sengaja menemukan Chen Ce. Chen Ce menggosok matanya dan berkata sambil tersenyum masam, dia kembali ke kereta untuk tidur. Saya ingin masuk, tetapi dia tidak mengizinkan saya. Meskipun dia hanya menolak secara diam-diam, Chen Ce berpikir itulah yang dia maksud. Luo Sanshan memutar matanya dan datang untuk menyeret Chen Ce keluar dari tempat tidur. Suamiku, Anda tidak terlalu memahami perempuan, kan? Anda bisa berduaan dengannya kemarin, mengapa Anda tidak mengambil langkah lebih jauh? Mengapa Anda tidak tinggal jika dia tidak mengizinkan Anda? Kamu juga tahu bahwa kamu berhutang banyak padanya di masa lalu, dan meskipun dia tidak mengatakannya secara eksplisit, dia memiliki kebencian yang mendalam di hatinya. Kamu seharusnya menenangkan kebenciannya tadi malam. Chen Ce tercengang, bagaimana cara menenangkan dirinya. Luo Sanshan tidak bisa berkata-kata. Untuk pertama kalinya, dia merasa bahwa suaminya sangat bodoh. Suamiku, Anda, jatuhkan saja saudari Linzi. Keretanya sangat lebar, cukup besar untuk kalian berdua. Anda, apakah Anda tidak menyukainya? Saudari Linzi tidak bersalah, suamiku. Mohon jangan menaruh rasa tidak suka yang berlebihan terhadapnya. Chen Ce melambaikan tangannya, apa yang kamu pikirkan? Saya tidak keberatan. Saya hanya tidak ingin membuat segalanya menjadi terlalu rumit. Waktunya hanya sedikit. Luo Sanshan mengerutkan bibirnya dan kemudian tertawa, kalau begitu kamu tidak khawatir dia akan melarikan diri hari ini. Dan dia datang dengan tergesa-gesa kemarin, dan ada banyak hal yang belum dijelaskan dengan jelas. Hal ini diakui oleh Chen Ce. Bagaimanapun, ketika dia kembali, dia berkata seseorang pergi ke Li Tianba untuk menyampaikan pesannya dan menyuruhnya untuk kembali dan pulang. Siapa orang yang menyampaikan pesan ini padanya? Ini juga sangat penting. Kamu benar, hal-hal ini perlu diselesaikan. Chen Ce berbalik dan memanjat, lalu mendorong Luo Sanshan ke tempat tidur dan memanfaatkannya, membuat Luo Sanshan terkikik seperti ayam kecil. Terima kasih banyak, suamiku, karena masih memikirkan saya. Saya kira ini hanya untuk saat ini. Ketika Anda rukun dengan saudari Linzi, saya dan kedua saudara perempuan lainnya akan ditinggalkan dalam kedinginan. Chen Ce segera menyentuhnya dengan kasar, abaikan. Itu tidak mungkin. Saya akan datang ke sini 3 kali sehari. Setelah berjuang beberapa saat, Chen Ce pulang untuk mandi. Liu Xiaoxiao dan Qiu Yaoer berkumpul dan bergosip sebentar. Mereka mengira Chen Ce menghabiskan malam bersama Li Linzi tadi malam. Chen Ce terlalu malas untuk menjelaskan kepada mereka, mandi, berganti pakaian, dan keluar. Desa Chenjia selalu semarak di pagi hari. Para siswa berlari dan berolahraga di taman bermain yang diubah dari lahan pertanian, berteriak 1, 2, 3, 4, yang membangunkan Li Linzi dan Lin Dalei lebih awal. Setelah berlatih keterampilan membuat dupa, ada anak yang mulai membaca dan ada pula yang mulai berlatih kapak. Penduduk desa semua sibuk dengan pekerjaannya masing-masing, pabrik di desa mulai aktif, dan asap putih mulai mengepul dari beberapa cerobong asap. Berdiri di tepi sungai, Li Linzi memandangi cerobong asap tinggi tidak jauh dari sana, merasa sedikit tidak nyaman. Perubahan di desa sungguh luar biasa,
dan semua perubahan ini datang dari pria bernama Chen Che. Kenapa dia banyak berubah? Apa yang dia alami tahun ini? Li Linzi sedang berpikir secara diam-diam, ketika sebuah teriakan datang dari belakang. Kakak, kamu di sini. Itu Linda Lei, Mo Xiaoyu dan yang lainnya ada di sini. Sekelompok orang bersorak dan mengelilingi Li Linzi, yang tersenyum dan menyapa semua orang. Bagaimana? Penduduk desa tidak mempersulit kalian tadi malam, kan? Li Linzi bertanya dengan santai. Tentu saja tidak. Kakak, kamu tidak tahu. Orang-orang desa yang baru saja datang untuk berkelahi dengan kami kemarin malam datang kepada kami untuk meminta maaf dan bahkan memasak barbeque untuk kami. Enak sekali. Iya kak, daging yang dipanggangnya harus 2 ons per tusuk. Gendut dan tipis. Jenis daging yang meleleh dengan minyak saat digigit. Nikmat sekali. Aku masih ngiler memikirkannya sekarang. Ada juga anggur. Mereka mengatakan bahwa anggur di desa mereka sangat terkenal sehingga bahkan pangeran muda pun datang untuk membelinya. Namun, mereka meminumnya 1 botol penuh untuk kami tanpa ragu-ragu. Rasanya sangat enak sehingga saya meminum semuanya. Ini adalah anggur terbaik yang pernah kucicipi dalam hidupku. Malam yang indah sekali kakak tertua, bagaimana denganmu, apakah kamu bermalam di rumah suamimu tadi malam? Para bawahan banyak berbicara, dan Mo Xiaoyu bahkan mulai bertanya tentang gosip tersebut. Li Linzi tidak bisa menahan tawa, apa yang kamu pikirkan? Tentu saja tidak. Selain itu, apakah kamu lupa tujuan kepulangan saya? Mo Xiaoyu dan yang lainnya langsung kecewa. Dia juga bertanya, kakak, apakah kamu benar-benar tidak ingin memikirkannya? Kami bertanya padamu tadi malam. Temperamen Chen Che telah berubah drastis sejak kamu pergi. Dia pasti menyadari bahwa dia salah, jadi dia membuat banyak perubahan. Dia sekarang adalah orang yang sangat baik. Dulu aku berpikir tidak ada seorang pun yang layak untukmu, tapi setelah tadi malam, kami merasa Chen Che ini masih layak untukmu, kakak perempuan tertua. Ya, orang itu cukup baik. Dia mengatur begitu banyak makanan untuk kami, dan tempat kami tinggal lembut dan harum. Saya tidak tega menggunakan selimut itu. Haha, mereka juga bilang akan mentraktir kita makanan enak hari ini. Aku sangat menantikannya. Ini pertama kalinya aku makan daging secara terbuka. Aku belum pernah makan seperti ini selama tahun baru. Tidak, aku makan 15 tusuk daging tadi malam, setidaknya 1 atau 2 kilogram daging. Saking kenyangnya hingga memenuhi tenggorokanku. Saya juga. Melihat bawahan yang telah disuap untuk makan, Li Linzi tersenyum pahit, berhenti bicara, saya punya rencana sendiri. Nanti saya akan pergi ke serif kota bersamanya untuk menjalani prosedur perceraian. Akhirnya, kita harus pulang sore ini, jangan lupa, masih banyak hal yang menunggu kita di Litianba. Harapan semua orang terputus. Mereka awalnya mengira bahwa orang-orang di desa Chenjia akan mengajak mereka makan hari ini, tetapi mereka tidak menyangka bahwa mereka akan kembali ke Gunzu hari ini. Tapi tidak ada yang keberatan. Bagaimanapun, mereka semua tahu situasi di Gunzu, dan mereka bisa menstabilkan situasi saat mereka berada di sana. Jadi, semua orang berhenti bicara, hanya merasa sedikit kasihan. Ayo ke kantin untuk sarapan. Bubur millet dan bakpao daging besar. Pernahkah kalian melihat bakpao sebesar kepalan tangan? Kulitnya tipis dan isiannya besar. 1 gigitan penuh dengan daging. Chen Che, Tong Dalei dan yang lainnya muncul, dan Tong Dalei dengan antusias mengundang semua orang untuk sarapan. Lin Dalei dan yang lainnya memandang Li Linzi. Li Linzi melambaikan tangannya dengan lembut, dan semua orang bersorak dan mengikuti Tong Dalei dan yang lainnya ke kafetaria. Chen Che juga datang untuk mengundang Li Linzi, ayo pergi bersama juga. Oke, Li Linzi tidak keberatan dan berjalan berdampingan dengan Chen Che. 2 orang, yang satu tinggi dan tampan, yang lainnya cantik dan cerah, seperti pasangan serasi. Setelah makan malam, ayo kita pergi ke kota dan meminta serif untuk menceraikan kita, agar kita bisa melupakan satu sama lain selamanya. Chen Che berhenti, dan Li Linzi mengikutinya. Dia kembali menatap Chen Che, matanya indah, seperti mata air jernih, begitu indah hingga dia ingin menciumnya. Detak jantung Chen Che bertambah cepat tanpa disadari. Kata-kata rekonsiliasinya yang tiba-tiba membuat Chen Che panik, jadi dia dengan cepat menjelaskan, orang yang pergi ke Gunzu untuk berkomunikasi denganmu pasti tidak diutus olehku, dan aku tidak pernah ingin bercerai denganmu. Maksudku, ini pasti hanya sebuah kesalahpahaman.
Hanya orang bodoh yang mau bercerai dengan wanita cantik seperti itu, bukan? Chen Ce tidak bodoh, jadi dia secara alami akan mencoba yang terbaik untuk mempertahankannya. Li Linzi menggelengkan kepalanya, itu tidak ada hubungannya dengan orang itu. Bahkan tanpa dia, aku akan kembali dan bercerai denganmu. Kenapa? Chen Ce bingung. Karena beberapa alasan pribadi. Li Linzi tidak ingin berbicara lebih banyak. Tidak, bukannya kamu tidak tahu bahwa di dunia ini, perceraian hanya mempermalukan wanita. Ini tidak adil bagimu. Lagi pula, kita tidak perlu mencapai titik ini. Li Linzi menyela Chen Ce, saya sudah mengambil keputusan, Anda tidak perlu membujuk saya. Chen Ce bergumam dalam hati, sial, gadis ini cukup keras kepala. Namun, menurutmu apakah aku tidak bisa berbuat apa-apa padamu? Chen Ce terkekeh dalam hatinya, oke, saya tidak akan membujuk Anda jika Anda tidak mau, tetapi jika Anda bisa bercerai, saya akan mengambil nama belakang Anda. Bagaimanapun, Chen Ce sendiri adalah serif kota Xinyu sekarang. Chen Ce memikirkan lelucon yang pernah dia lihat sebelumnya. Siapa yang ada di aula, dan mengapa Anda ingin menuntut saya? Meskipun itu adalah lelucon dari neraka, tampaknya itu cukup konsisten dengan situasi di depan Chen Ce. Kantin di pabrik tersebut awalnya merupakan tempat makan para pekerja di bengkel kertas murbei dan pabrik tekstil. Namun kini juga memiliki beberapa fungsi lain yaitu mengambil alih beberapa tempat duduk yang ada di desa. Selama Anda membutuhkannya, Anda bisa memesan meja makan di sini. Lagi pula, meja dan kursi di sini lebih lengkap dua master chef dengan keterampilan yang baik dipekerjakan, sehingga kantin tersebut telah menyelenggarakan 2 jamuan ulang tahun untuk para lansia di desa tersebut. Hari ini, kantin tersebut dikontrak oleh Chen Ce. Kita tidak hanya harus membuatkan sarapan, tetapi kita juga harus membuatkan makan siang dan makan malam. Di meja bundar besar, Lin Dalei dan yang lainnya sedang makan dan minum seperti badai. Bab 183. Bubur milet emas, acar dan ketimun renyah asin, serta bakpao daging yang ukurannya lebih besar dari kepalan tangan pria dewasa, penuh panas dan aroma di pagi yang dingin, sudah cukup untuk memikat pelahap di perut siapapun. Bahkan Tong Dalei dan yang lainnya makan dengan nikmat, belum lagi Lin Dalei dan yang lainnya yang seperti pengungsi. Lin Dalei menggigit roti dalam satu celah besar dalam satu gigitan. Kulit roti yang lembut dan isian daging yang harum berpadu sempurna. Kuahnya kaya dan mengenyangkan, membuat Anda gila. Lin Dalei menunjukkan senyuman bahagia, memejamkan mata sedikit, dan perlahan serta hati-hati mencicipi kelezatan langka ini. Ini roti daging terlezat yang pernah saya makan. Lihat, isian dagingnya banyak sekali hingga hampir meresap ke dalam kulit rotinya. Baunya enak sekali. Baunya enak sekali. Enak sekali. Roti daging, bubur millet, dan mentimunnya renyah sekali. Sekelompok orang tertawa berlebihan dan terus memujinya. Kedua master chef itu memandang sambil tersenyum dan tidak mengatakan apapun. Tong Dalei dan yang lain sedang makan hal yang sama di meja sebelah mereka. Mendengarkan Lin Dalei dan kawan-kawannya, Tong Dalei dan yang lainnya mengedipkan mata dan tertawa dalam hati. Mereka semua lahir di kehidupan sederhana, dan mereka tahu cara memikat perut orang yang juga sederhana. Saudaraku, tolong jangan makan terlalu banyak, makanlah perlahan, teriak Chen Xiaobing. Lin Dalei dan yang lainnya langsung kecewa saat mendengar kalimat ini. Mo Xiaoyu bertanya dengan heran, tidak bisakah kami makan terlalu banyak? Hei, aku ingin makan lagi. Lin Dalei berpikiran terbuka dan tertawa dan berkata, Xiaoyu, jangan serakah. Masing-masing dari kita sudah makan 2 atau 3. Roti daging sebesar itu sudah cukup. Ya, saya 80% kenyang. Seorang pria di sebelahnya meminum bubur millet di mangkuk dan bersendawa dengan gembira. Mereka semua lahir di kehidupan yang sederhana, Tong Dalei membuat mereka terkesan, dan mereka juga sangat memahami Lin Dalei dan yang lainnya. Mereka menilai sambutan yang mereka terima dari Tong Dalei dan lainnya sudah cukup baik. Toh di zaman sekarang, kalau ke rumah saudara dan mereka bisa memberi makanan enak, itu sudah lumayan baik. Tong Dalei dan yang lainnya menyajikan makanan dan minuman lezat untuknya selama 2 kali makan berturut-turut. Namun, kata-kata Tong Dalei selanjutnya mengejutkan mereka. Apakah kamu salah memahaminya? Saudara Chen Xiaobing tidak bermaksud untuk tidak membiarkanmu makan. Roti kukusnya masih banyak. Makanlah sebanyak yang kamu mau. Mata semua orang di Litianba berbinar saat mendengar ini.
Tepat ketika beberapa dari mereka hendak mengatakan berapa banyak lagi roti kukus yang mereka inginkan, Tong Dalei menghentikan mereka hanya dengan satu kalimat. Maksud saudara Chen Xiaobing adalah menyuruh saudara-saudara untuk makan lebih sedikit, menyisakan ruang di perut, dan makan sup sapi serut untuk makan siang. Tuan kami yang memberi perintah tadi malam. Nanti siang, kami akan langsung pergi menangkap sapi besar dan memotongnya untuk membuat sapi serut. Sup ini hadir untuk mentraktir kalian semua. Saya telah memelihara sapi gemuk selama 2,5 tahun dan beratnya lebih dari 300 kilogram. Silakan bersiap dan makan bersama. Chen Xiaobing mengambil alih percakapan, ya, sapi ini beratnya lebih dari 300 kilogram dan tidak mudah ditangani. Saya melihat semua saudara kuat, dan saya ingin meminta Anda membantu kami menangkap sapi itu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Litianba terkejut. Menangkap sapi. Oke. Hahaha. Oke. Kakak Tong, Kakak Chen, buatlah pengaturannya saja. Kami bersaudara tidak bisa berbuat apa-apa lagi, tapi kami masih punya kekuatan. Saya sudah bertahun-tahun tidak menangkap sapi. Haha, ada sapi gemuk besar yang beratnya lebih dari 300 kilogram. Teman baik, itu cukup mengasyikkan. Semua orang sangat senang. Jika seorang sarjana datang ke rumah Anda untuk melakukan pekerjaan rumah, dan Anda meminta mereka untuk menangkap sapi, mereka pasti akan berpikir bahwa Anda mempersulit mereka. Namun meminta para kuli ini untuk menangkap sapi hanya akan dianggap sebagai suatu kehormatan tertinggi. Bagi para pria di kawasan Tianfu, menangkap sapi merupakan kegiatan yang hanya bisa dilakukan saat mendekati tahun baru. Tak disangka, hari masih pagi menjelang tahun baru, dan sebenarnya ada sesi penangkapan khusus untuk mereka di Chenjia. Memikirkan sup sapi, daging tanpa tulang, sosis darah sapi, paru-paru sapi, dan lain-lain, semua orang tiba-tiba merasa bubur millet di dalam mangkuk tidak begitu harum. Ketika Chen Che dan Li Linzi datang, mereka melihat Tong Dalei dan Lin Dalei dengan gembira berbicara dan tertawa satu sama lain tentang kisah masa lalu mereka menangkap sapi, dan suasananya sangat kuat. Ada apa? Apa yang membuat kalian sangat bahagia? Li Linzi bertanya dengan rasa ingin tahu. Tawa semua orang tiba-tiba berhenti, dan wajah semua orang di Litianba tiba-tiba menjadi dingin. Karena mereka tiba-tiba menyadari bahwa mereka mungkin tidak dapat membantu menangkap sapi, dan mereka juga tidak dapat menunggu untuk memakan sup sapi serut. Karena kakak tertua bilang dia mungkin harus pulang sore ini, jadi waktunya cukup sempit. Mo Xiaoyu melangkah maju dengan bijaksana, Kakak Tong dan yang lainnya berkata mereka akan membawa kita menangkap sapi. Mereka bilang mereka akan makan sup sapi serut untuk makan siang. Apakah menurutmu kita bisa menyelesaikan makan sup sapi serut sebelum pulang? Menangkap sapi. Li Linzi memandang Tong Dalei. Dia cukup penasaran, kapan orang-orang di desa Chenjia menjadi begitu ramah. Apakah Anda bersedia menangkap sapi gemuk dan membunuhnya untuk tamu-tamu ini? Seekor sapi tidaklah murah, setidaknya 5 atau 6 tael perak. Chen Che berkata sambil tersenyum, teman-teman ini datang dari jauh. Kami di desa Chenjia tidak boleh mengabaikan mereka. Saudara Dalei, setelah Anda makan, mari ajak semua orang merasakan nikmatnya menangkap sapi. Tuan, jangan khawatir, aku pasti akan membiarkan semua orang mendapatkan pengalaman yang baik. Tong Dalei berdiri, mendorong Li Linzi yang masih ragu-ragu untuk memerintahkan Lin Dalei dan yang lainnya pergi. Lin Dalei dan yang lainnya masih menatap Li Linzi, tapi suasana hati mereka sudah bisa digambarkan dengan suasana panik. Menangkap sapi yang beratnya lebih dari 300 kilogram, memeliharanya selama 2,5 tahun, dan membuat sop sapi memang sangat menggiurkan bagi semua orang. Li Linzi tersenyum pahit dan melambaikan tangannya dengan lembut, menandakan bahwa mereka boleh pergi. Pergilah. Hidup kakak tertua, Lin Dalei, Mo Xiaoyu dan yang lainnya bersorak. Jika semuanya selesai dengan cepat, kita harus berangkat pada sore hari. Lin Dalei dan yang lainnya bersorak dan pergi bersama Tong Dalei dan yang lainnya, tidak yakin apakah mereka mendengarnya atau tidak. Jangan terburu-buru pergi dulu. Ayo kita makan makanan di kafetaria kita. Chen Che melambaikan tangannya, dan kedua koki itu membawakan mereka 4 roti besar, sepiring acar mentimun, dan sepiring kacang adas tambahkan 2 mangkuk bubur millet lagi. Linzi, maukah kamu menambahkan sedikit gula ke dalam buburmu agar rasanya lebih enak? Tanya Chen Che sambil mengambil toples berisi gula icing. Ini cara baru memakannya. Li Linzi ragu-ragu sejenak,
lalu mengangguk lembut, "Kalau begitu, mari kita coba." Dia tidak ingat sudah berapa tahun sejak dia tidak makan permen. Setiap orang pasti memiliki keinginan naluriah terhadap makanan manis, terutama masyarakat miskin yang memiliki lebih sedikit minyak dan lebih sedikit gula. Chen Ce mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi dia menyiapkan gula icing untuk memberinya sedikit rasa manis. Setelah menambahkan 2 sendok gula icing ke dalamnya, Chen Ce menyerahkan mangkuk itu padanya setelah mencampurkannya. "Terima kasih." Li Linzi mengambilnya dengan sopan dan memberinya sesendok bubur millet dengan gula. Matanya sedikit berbinar dan sudut mulutnya tanpa sadar terangkat. Benar saja, rasa manis bisa membawa kebahagiaan. Chen Ce tertawa dan menambahkan 2 sendok gula untuk dimakannya sendiri. Rasanya seperti bubur nasi dengan tambahan gula. Meski rasanya tidak terlalu kaya, namun dari segi rasa memang sangat harum dan memuaskan. Setelah Chen Ce meminum sebagian besar semangkuk bubur millet, dia mendongak dan melihat Li Linzi sedang makan roti kukus. Dia tidak bermaksud sopan. Dia mengambil roti daging yang ukurannya hampir setengah dari wajahnya dan memakannya dengan lahap. Bahkan ada biji bintang minyak yang menempel di sudut mulutnya. Hal ini tidak membuatnya terlihat malu, tapi memberinya perasaan yang lebih membumi, seolah-olah peri kecil memakan roti kukus dan menodai sudut mulutnya. Kelihatannya sangat enak sehingga Chen Ce tidak bisa menahan diri untuk tidak memegang mangkuk dan menyesap bubur millet sambil menatapnya. "Kenapa kamu menatapku? Kamu kasar sekali." Suara Li Linzi tidak bisa membedakan apakah dia tidak bahagia atau ada hal lain. Chen Ce terkekeh dan berkata terus terang, "Karena kamu cantik. Aku akan rugi jika aku tidak melihatmu lagi. Kapan kamu menjadi begitu fasih? Yang lain hanya melihat gadis-gadis cantik. Masing-masing dari 3 wanita di keluargamu lebih cantik dari yang sebelumnya. Apakah kamu belum cukup melihatnya?" Li Linzi mengedipkan matanya yang besar dan berdiskusi dengan Chen Ce dengan serius. "Hahaha, kamu masih belum mengerti laki-laki. Bagaimana bisa kamu tidak puas dengan gadis cantik? Lagi pula, kamu adalah istriku. Bukan hal yang ilegal bagiku untuk melihatmu. Lupakan saja, kamu bisa melihatnya sekarang jika kamu mau. Pokoknya, aku akan bercerai denganmu nanti, dan kita tidak akan ada hubungannya lagi. Jika nanti kamu terus menatapku seperti ini, itu akan melanggar hukum, dan saya akan melaporkannya ke polisi untuk menangkapmu." Chen Ce tidak tahu apakah perkataan Li Linzi itu benar atau hanya lelucon. Bagaimanapun, dia adalah seorang pejabat. Setelah minum semangkuk bubur dan makan roti besar, Chen Ce tiba-tiba menjadi energik. "Apakah kamu ingin pergi ke sana dan melihat mereka menangkap sapi?" saran Chen Ce. "Tidak, kita harus pergi ke kota." Li Linzi menolak. "Ayo pergi dan lihat dulu. Setelah kita selesai memotong sapi, kita akan membawa 2 kilogram daging sapi ke kota. Kita akan membawa beberapa hadiah agar Serif bisa memberikan kemudahan kepada kita. Kalau tidak, kita akan mudah ditolak, jika kita pergi dengan tangan kosong." Chen Ce menipunya dengan alasan yang bagus. Li Linzi memikirkannya dan menyadari bahwa memang demikianlah masalahnya. Jadi dia mengangguk. Bagaimanapun, tempat ini tidak jauh dari kota Xinyu. Jaraknya beberapa mil dan kereta akan tiba dalam 10 menit. Memang lebih mudah melakukan sesuatu dengan daging sapi sebagai hadiah untuk pejabat agar urusan mereka dipermudah. Sama halnya di zaman modern, di negeri Konoha juga mengenal tradisi memberi hadiah kepada para pejabat agar proyek dan urusan bisa lancar. "Oke, ayo pergi dan melihat." Setelah mendengar persetujuannya, Chen Ce segera berdiri, memindahkan kursi untuknya, dan dengan serius memberinya sapu tangan baru untuk menyeka mulutnya. "Terima kasih." Li Linzi mengucapkan terima kasih dengan lembut. Meski tindakan kecil ini tidak bisa mengubah keinginannya, perlahan-lahan hal itu membuat rasa sayangnya pada Chen Ce meningkat pesat. Bab 184. Sapi itu milik keluarga Tong Wei. Tong Wei adalah ayah Tong Silang, dan Tong Silang adalah pemuda jenius yang bersinar saat membangun jalan dari desa Chenjia ke kota Xinyu. Meskipun Tong Silang tidak memiliki bakat bela diri seperti Chen Wu, dia tidak pandai bertarung. Dia juga tidak memiliki bakat intelektual seperti Xiao Yong dan lainnya, dan dia tidak bisa menghafal puisi atau apapun. Tapi keseluruhan kemampuannya bagus, dia juga sangat tertarik pada fisika dan aritmatika, dan buku perhitungannya adalah yang terindah di antara semua anak. Oleh karena itu, pembangunan jalan antara kota Xinyu dan desa Chenjia sepenuhnya dipimpin olehnya. Meskipun dia agak belum dewasa dalam memimpinnya,
dan Chen Ce perlu membuat keputusan di banyak tempat, masa depannya tidak terbatas, dan Chen Ce sangat bersemangat berharap padanya. Dia memiliki harapan besar dan berpikir bahwa dia akan menjadi insinyur hebat di masa depan. Tong Silang memiliki dua saudara perempuan, satu saudara laki-laki, saudara laki-lakinya telah dewasa, bernama Tong Dalang. Dan kedua saudara perempuannya akan segera menikah. Gadis-gadis yang lebih tua belajar di sekolah untuk sementara waktu, tetapi ketika mereka tidak dapat belajar, mereka pulang untuk membantu. Tong Dalang pada dasarnya agak membosankan, dia terlihat bodoh dan tidak bisa belajar lagi, tapi dia tetap melakukan sesuatu dengan sopan. Khususnya di industri peternakan, mereka memiliki 3 kandang sapi, total 7 ekor sapi, dan seekor sapi betina tua. Setiap hari, Tong Dalang memotong rumput untuk memberi makan sapi mereka. Awalnya, saat Tong Dalang melepaskan sapinya, dia dipukuli oleh ayahnya, Tong Wei. Dia mengira semua sapi akan melarikan diri, tetapi dia tidak menyangka bahwa pada malam hari, semua sapi akan kembali dengan sendirinya. Siapapun yang memelihara sapi tahu berapa banyak makanan yang harus dimakan oleh 7 sapi besar gemuk ditambah seekor sapi betina dalam sehari. Meskipun Tong Dalang tidak terlalu pintar, dia ahli dalam beternak sapi, dia bisa menemukan rumput liar yang disukai sapi. Dan hari ini adalah hari di mana sapi miliknya resmi dilepas liarkan. Meski hanya salah satu hewan, Tong Wei sangat senang. Kakak tertuanya Tong Dalei sudah menyapa Tong Wei tadi malam. Harganya harus berdasarkan harga pasar, dan dia tidak pernah menjadi orang yang pelit. Jadi Tong Wei sangat senang, tapi saat Tong Dalang melihat orang-orang yang datang untuk menangkap sapi, dia sedikit panik. Ia memiliki perasaan terhadap sapi tersebut. Meski ia juga tahu bahwa sapi-sapi tersebut cepat atau lambat akan ditangkap, namun ketika saatnya tiba, Tong Dalang masih merasa sangat tertekan. Jadi ketika tim penangkap sapi datang, dia bersembunyi di belakang gunung, dan tidak terlihat. Yang diambil Tong Dalei adalah sapi gemuk terbesar. Beberapa orang kuat membuka penyekat batu, lalu bergegas masuk dan menangkapnya. Ada yang memegang telinga sapi, dan ada pula yang memegang ekor sapi. Sapi gemuk besar itu terstimulasi dan ketakutan, lalu langsung berteriak. Siapapun yang pernah membunuh sapi pasti tahu betapa kuatnya perlawanan sapi dan kerasnya suara ringkikan sapi. Benar-benar memekakkan telinga, dan gendang telinga serasa mau pecah. Semua orang menyeringai, dan beberapa menutup telinga. Hewan baik, apakah suaranya terlalu keras? Mo Xiaoyu menjulurkan lidahnya dan keluar dari kandang sapi. Hahaha. Suaranya nyaring itu bagus. Sapi yang suaranya nyaring itu sehat, sapi ini bagus sekali. Pemiliknya memeliharanya dengan sangat baik. Bersih dan gemuk, puji Lin Dalei lantang. Tong Wei menyeringai ketika mendengar pujian itu dan ingin mencari putra sulungnya untuk menyemangatinya. Haha, anakku yang konyol pasti enggan berpisah dengan sapinya. Bocah konyol ini, Tong Wei tidak memiliki perasaan yang begitu dalam. Sapi ini seharusnya sudah dijual sejak lama. Sudah lebih dari 2 tahun dipelihara. Saat tahun baru tahun lalu, konon sapi tersebut akan dijual untuk mengimbangi pajak tahunan. Pajak tahunan mereka dikurangi sebesar 90%. Ketika Tong Wei bahagia, dia terus membesarkannya sesuai dengan temperamennya. Tapi sekarang, tuannya punya tamu di rumah dan harus menyembelih sapi untuk menjamu mereka, jadi sapi gemuknya sendiri wajib dijual padanya. Melihat sapi besar gemuk itu diseret keluar, Tong Wei sangat senang. Sebenarnya ada cukup banyak keluarga peternak sapi di desa tersebut, dan dia merasa terhormat bisa memilih sapi mereka. Anak keempat memimpin tim untuk membangun jalan di desa, dan kini sapi anak sulung sudah terlihat lagi oleh tuannya. Tong Wei merasa ada asap keluar dari kuburan leluhurnya. Hal ini membuat Tong Wei yang semula mengkhawatirkan masa depan putra sulungnya, merasa lega. Tuanku menyukai sapi yang dipelihara oleh anak laki-lakiku. Berdasarkan hal ini, jika kita melamar untuk anak laki-laki kita di kemudian hari, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Dalam fantasi Tong Wei, sapi itu diseret keluar oleh semua orang. Di tengah perlawanannya yang kuat, sapi itu dikirim ke tikar bambu, kedua kaki depan dan belakangnya diikat. Ini adalah tikar bambu khusus yang sangat kuat dan memiliki 2 lubang di atasnya, cukup untuk memperlihatkan kaki sapi yang terikat. Kemudian beberapa orang hanya perlu mengangkat tikar bambu tersebut untuk mengangkat tanpa kaki sapi menyentuh tanah. Ia tidak memiliki kekuatan untuk digunakan dan tidak dapat melawan. Menimbang, sapa Tong Dalei, dan seseorang membawa timbangan.
Kait besi besar dari timbangan mengaitkan tali ke tikar bambu. Kemudian, atas perintah Tong Dalei, dua pria besar, Chen Xiaobing dan Lin Dalei, tarik timbangannya. Tong Dalei menyesuaikan beratnya dan akhirnya melaporkan angka yang akurat. 448, jumlah keseluruhannya 405, tidak termasuk kulit tikar bambu 10 kg, 3-40 kg, haha, saudara, kamu sudah menghasilkan uang, biar aku hitung, 1 kilogram adalah dihitung 8 sen, 440 pound. Tong Dalei masih menghitung dengan jarinya, dan putri sulung Tong Wei, Tong Daya, menyela dan berkata, 3.720 sen, paman. Tong Dalei tertegun sejenak, lalu tertawa, cepat sekali, Daya. Laolu, cepat berikan aku uangnya dan biarkan Daya mengambil uangnya. Gadis ini menghitung dengan cermat. Selain itu, Arya, siapkan air panas, baskom darah, dan lainnya. Apakah kamu siap? Ayo mulai memotong. Pengurus rumah tangga Laolu membawakan uang yang telah dia persiapkan sejak lama. 1 bagian penuh dengan koin tembaga, 4 helai koin, dan diserahkan kepada Daya setelah dihitung. Penduduk desa lebih menyukai tembaga daripada perak. Alasan utamanya adalah karena perak adalah bagian yang kecil, sedangkan tembaga adalah tumpukan yang besar. Paman, ini sudah disiapkan sejak lama. Ada di halaman belakang. Arya memimpin jalan, dan Chen Xiaobing serta yang lainnya membawa sapi itu. Ketika Chen Ce membawa Li Linzi kemari, mereka telah mendorong sapi itu ke tepi bendungan halaman. Mereka menemukan tempat yang miring, dan 7 atau 8 pria besar menahan sapi yang beratnya 440 pon itu. Sapi tidak punya ruang untuk berjuang. Chen Xiaobing adalah ahli pisaunya, dia mengasah pisau yang panjang dan tajam itu berulang kali, dan menambahkan garam halus secukupnya ke dalam air hangat, lalu dia hanya perlu menyodok leher sapi dan mendapatkan cukup darah sapi untuk membuatnya sama dengan sosis darah sapi. Mengapa kita tidak menunggu sampai pemotongan itu selesai? Langkah selanjutnya akan sedikit berdarah. Setelah ragu-ragu sejenak, Chen Ce menyarankan kepada Li Linzi. Li Linzi terkekeh dan menjawab, kamu telah membunuh orang, apakah kamu masih takut membunuh seekor sapi? Benar sekali, 3 orang tewas di tangannya, bagaimana mungkin dia masih takut membunuh sapi? Chen Ce juga orang yang tidak takut pada apapun. Karena dia tidak takut, dia membawanya ke tempat duduk yang bagus di sebelahnya dan duduk. Ada sekitar 20 orang yang sibuk di halaman, jadi Chen Ce tidak perlu terlibat. Chen Xiaobing, Tong Dalei dan yang lainnya pernah membunuh sapi sebelumnya. Untuk tahun baru, semua orang di desa memotong mereka sendiri. Mereka semua berpengalaman. Tuan, mari kita mulai pemotongannya. Sebelum mengambil tindakan, Chen Xiaobing melihat Chen Ce duduk tidak jauh dan bertanya secara proaktif. Chen Ce tersenyum dan mengangguk. Chen Xiaobing berjongkok dan menusuk leher sapi dengan pisau tajam. Pisau tajam itu langsung memotong kulit sapi yang tebal. Pisau tajam sepanjang 1 kaki itu langsung ke bawah, mengiris kulit sapi dan daging sapi, serta membelah pembuluh darah di lehernya. Sejumlah besar darah sapi keluar di sepanjang luka, mengaduk darah di tangan Chen Xiaobing. Kedua penduduk desa yang memegang baskom dengan cepat menekannya. Meskipun mereka sangat hati-hati dan cepat, masih ada darah sapi yang tumpah sangat mengesalkan. Darah sapi merupakan hal yang sangat berharga bagi masyarakat zaman ini. Apalagi orang-orang tua, mereka tidak bisa mengunyah daging sapi atau tulangnya, tapi darah sapinya halus dan empuk, sangat sesuai dengan selera makan mereka. Suara pekikan sapi yang tajam menjadi sunyi setelah tenggorokannya ditusuk, dan sapi besar yang gemuk, merasakan kesakitan dan kehilangan nyawa, berjuang dengan seluruh kekuatannya. 18 pria kuat nyaris tidak berhasil menahan sapi itu. Tong Dalei, Lin Dalei dan yang lainnya memiliki pembuluh darah di lengan mereka. Mereka menekan tubuh sapi itu dengan sekuat tenaga dan menjepitnya ke tanah, mencegahnya terlepas. Seseorang tidak pernah menahan sapi itu sebelumnya ketika dia membunuhnya. Sapi itu melarikan diri setelah ditusuk. Darah sapi itu tersebar di separuh desa. Sapi itu berlari sejauh 2 mil sebelum jatuh ke tanah dan mati. Kata Chen Ce gembira, sambil menceritakan beberapa cerita menarik kepada Li Linzi. Li Linzi mengangguk sedikit dan tersenyum indah. Setelah sekitar 2 atau 3 menit, sapi itu akhirnya berhenti bergerak sama sekali. Darah sapi diambil, ember berisi air panas mendidih dibawakan, lalu disiramkan secara perlahan dan tipis-tipis ke tubuh sapi. Setelah dipanaskan, kulit sapi yang semula kendur perlahan menjadi kencang.
Setelah mendidihkan 2 ember air, Tong Dalei mengambil alat besi khusus dan mulai mengikis sapi tersebut. Ini adalah kerokan sapi asli, yang utamanya melibatkan pengikisan bulu dan kulit sapi. Siapapun yang pernah membunuh sapi tahu bahwa bulu sapi sangat keras. Jika kali ini tidak bisa dihilangkan, bulu tersebut akan tertinggal di dalam daging dan tercampur ke dalam kulit saat dimakan, sehingga mempengaruhi rasanya. Tong Dalei dan yang lainnya bergerak sangat cepat, dan dengan jumlah orang yang banyak, mereka merencanakan satu bagian pada satu waktu. Dalam waktu singkat, sapi besar yang gemuk itu dicukur dan dibersihkan, seolah-olah telah diberikan pijatan di seluruh tubuh yang sempurna, kulit menjadi bersih dan baru. Dan ini hanyalah langkah pertama. Setelah perencanaan dan pencucian selesai, sapi tersebut dibawa ke beberapa lempengan batu yang telah disiapkan sebelumnya. Lempengan batu tersebut ditumpuk dengan jerami kering. Setelah sapi diletakkan di atasnya, diperlukan beberapa jerami lagi untuk menutupi seluruh tubuh sapi, kemudian jerami tersebut dibakar. Saat jerami menyulut api yang berkobar, sapi putih itu akan segera terpanggang hingga berwarna kuning gosong. Setelah dipanggang terus-menerus, perlahan-lahan seluruh sapi berubah menjadi tampilan sapi panggang yang tampak keemasan dan sangat indah. Bab 185. Kelihatannya cukup menggugah selera kalau begini, hahaha. Lin Dalei dan yang lainnya tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Namun sapi panggang seperti ini belum bisa dimakan, namun di beberapa tempat kulit sapinya akan dimakan setelah dipanggang seperti ini. Mereka akan memotong kulit sapi yang kecoklatan dan memakannya dengan saus celup, yang disebut makan kulit mentah. Biasanya kulitnya juga dijemur sampai kering, lalu digoreng menjadi kerupuk kulit sapi. Konon rasa kulit mentahnya renyah dan kenyal sehingga menjadi makanan lezat yang sangat langka. Namun, Chen Ce tidak berani mencobanya. Lagi pula, benda ini belum matang, tapi mengandung parasit. Dengan kondisi medis saat ini, jika Anda kurang beruntung tertular parasit, Anda akan mendapat masalah. Hal berikutnya yang sederhana, Tong Dalei adalah ahli bedahnya. Pertama-tama dia membelah perut sapi, mengeluarkan organ dalamnya, dan kemudian membelahnya menjadi 2 bagian di sepanjang punggung sapi. Meski bukan tukang jagal sapi profesional, namun gerakan Tong Dalei cukup terampil. Dalam waktu kurang dari sebatang dupa, sapi tersebut dibagi menjadi ratusan potongan daging sapi besar dan kecil. Darah sapi telah dikirim ke dapur belakang kantin, dan kedua koki tersebut telah menuangkannya ke dalam usus. Organ tubuh lainnya seperti paru-paru sapi dan usus besar juga diolah oleh beberapa ibu-ibu desa dan dikirim ke dapur untuk dimasak bersama. Pada saat ini, kesenangan membunuh sapi telah berakhir, dan Li Linzi menyebutkan bahwa dia akan pergi ke kota untuk mencari serif. Tidak sopan jika berdiam diri lebih lama. Chen Ce langsung menyetujuinya, namun dia meminta untuk naik kereta yang sama dengannya dengan alasan dia tidak ingin menunggang kuda. Hah, Chen Ce? Kamu tidak akan melakukan trik apapun, bukan? Aku dapat memberitahumu, aku sudah berlatih. Aku akan membunuh beberapa orang di negara bagian ini. Jangan main-main, kalau kamu menyakitiku, kamulah yang akan menangis. Li Linzi mengira Chen Ce akan melakukan sesuatu yang licik. Setelah memberi peringatan, dia meminta Lin Dalei untuk mengantar mereka ke kota. Di pihak Chen Ce, tidak ada yang mengikutinya. Li Linzi ditemani oleh Lin Dalei, yang menggandakan rasa amannya. Namun, yang tidak disangka Li Linzi adalah Chen Ce tidak berpikir ada yang salah tentang dirinya setelah masuk ke dalam kereta. Setelah masuk ke dalam kereta, pria ini duduk di hadapannya, bersandar di sandaran, dan perlahan tertidur dengan mata terpejam. Li Linzi tertawa bodoh dan melihat penampilan Chen Ce dengan hati-hati, menghela nafas dalam hatinya. Dia masih memiliki perasaan terhadap orang ini. Orang ini adalah suaminya, pria yang dia percayakan padanya selama sisa hidupnya. Tapi dari awal sampai akhir, dia tidak pernah bertemu dirinya sendiri. Sayang sekali memikirkan hal semacam ini. Jadi sekarang dia berpikir jika Chen Ce benar-benar ingin melakukan sesuatu padanya di dalam kereta, dia mungkin tidak akan menolak. Bagaimanapun, perpisahan sudah dekat, dan setelah hari ini, semua orang akan berpisah. Mulai sekarang, dunia akan penuh dengan orang asing, dan dia akan menerimanya jika dia dimanfaatkan hari ini di dalam kereta oleh Chen Ce. Tapi Chen Ce sudah tidur sejak dia masuk ke dalam kereta. Apalagi yang bisa dikatakan Li Linzi. Dia hanya bisa menatap Chen Ce dalam diam sampai dia tiba di kantor polisi kota. Melalui jendela gerbong, Li Linzi melihat kantor polisi yang dikenalnya. Dia pernah ke sana sebelumnya.
Saat itu, keluarganya berada dalam kesulitan, sekilas dia melihat Chen Che yang diarak karena membunuh naga air atau buaya, dan dia jatuh cinta dengan Chen Che. Saat itu, dia mengira dia adalah pria yang baik, namun siapa yang menyangka bahwa Chen Che sebenarnya tidak peduli sama sekali dengan kecantikannya, sampai dia meninggalkan keluarga Chen seolah-olah dia sedang dalam pelarian. Mengingat masa lalu selalu membawa banyak emosi. Li Linzi menatap Chen Che lagi, kebencian membanjiri hatinya, dan dia menyodok kaki Chen Che dengan jari kakinya. Chen Che membuka matanya dengan bingung, apakah kita sudah sampai? Begitu cepat, aku merasa seperti baru saja tertidur. Li Linzi berkata dengan tenang, bagaimana kalau kamu tidur lebih lama? Bolehkah? Chen Che bertanya dengan riang, tetapi ketika dia melihat wajah cantik Li Linzi yang tanpa ekspresi, Chen Che langsung berhenti tertawa. Siapa itu? Tidak sembarang orang bisa masuk ke kantor polisi kota Xinyu. Penjaga di kantor keamanan umum berteriak keras. Suara Lin Dalei segera terdengar, kakak laki-laki pejabat pemerintah, ini kakak perempuan tertua kami dan suaminya datang untuk bercerai satu sama lain. Apa yang harus kami lakukan? Lin Dalei juga sering berurusan dengan pejabat pemerintah, sehingga dia tahu betul temperamen para pejabat pemerintah tersebut. Jadi dia melompat dari kereta, dan setelah menjelaskan alasan kenapa dia datang, dia segera mengeluarkan beberapa pecahan perak dan memasukkannya ke tangan petugas polisi. Apa yang kamu lakukan? Kami adalah petugas dari pos keamanan umum kota Xinyu. Apakah kamu pikir kami adalah orang-orang rakus yang menerima suap? Jika kamu menaruh uang ke tanganku lagi, percaya atau tidak, aku akan menangkapmu dan memberikan kamu beberapa cambukan. Lin Dalei dibuat bingung dengan pegawai pemerintah yang jujur dan saleh ini. Apa yang terjadi? Apakah ada pejabat pemerintah yang tidak menerima suap? Bahkan di zaman modern, khususnya di negeri Konoha, para petugas ladusing tidak akan bergerak tanpa adanya uang. Apakah ada berbagai jenis pejabat pemerintah di dunia? Anda harus tahu bahwa apapun yang terjadi di Gunzu, selama Anda mencari seseorang yang berstatus resmi, pejabat besar dan kecil, pegawai pemerintah, dan penjaga pintu semuanya harus dijaga. Tidaklah cukup jika Anda tidak punya cukup uang. Jika Anda memberikan koin tembaga, Anda mungkin akan dipukuli. Tapi sekarang, Lin Dalei langsung memberinya 3 koin, yang merupakan batu loncatan yang sangat murah hati. Namun petugas polisi mendorongnya kembali tanpa berkata apa-apa, dan dia terlihat sangat marah, seolah-olah uang itu telah mencemari dirinya. Lin Dalei secara tidak sadar merasa bahwa dia tidak punya cukup uang, dan petugas polisi hanya mengira dia pelit, jadi dia mengatakan sesuatu yang ironis. Lin Dalei diam-diam memarahi pihak lain karena serakah, jadi dia menyentuh beberapa koin perak lagi, yang jumlahnya sekitar 5 koin. Hal ini membuatnya merasa tertekan. Di Gunzu, 5 koin ini seharusnya dimasukkan ke kantor pemerintah daerah, tetapi sekarang semuanya terbuang sia-sia di kantor polisi kecil ini. Lin Dalei tiba-tiba merasa bahwa tempat hantu ini lebih gelap daripada kampung halamannya. Sial, kenapa kamu tidak mengerti perkataan orang? Sudah kubilang, kantor polisi kota Xinyu kami bukan seperti tempat lain, dan kami tidak butuh uang suap untuk mengelolanya. Kalau kamu terus melakukan ini, aku akan benar-benar menangkapmu. Petugas polisi itu melambaikan tangannya dengan jijik, seolah-olah keping perak itu bukanlah perak sama sekali, melainkan kentang panas. Bukan karena mereka sangat tidak menyukai uang, tapi orang yang bisa dipilih untuk menjaga pos keamanan adalah orang kepercayaan Chen Che. Chen Che memiliki standar yang ketat untuk mereka. Pertama-tama, suap harus dihindari. Begitu ketahuan, bukan hanya masalah dikeluarkan dari pos keamanan, tapi mungkin sebagai penduduk desa Chenjia pun akan dihukum. Masalah ini cukup serius. Kondisi kesejahteraan di desa sekarang sangat baik, dan pendapatan pegawai pemerintah lebih dari 2 kali lipat pendapatan bertani sebelumnya. Sungguh tidak sebanding dengan risiko 3 buah melon dan 2 kurma ini. Tentu saja, yang lebih penting adalah orang-orang ini telah melewati standar moral Chen Che, yang sangat mereka anggap penting. Jika mereka melanggar larangan Chen Che, mereka akan sangat malu mengikuti tuannya lagi, dan itu akan berdampak langsung pada keluarga mereka, generasi mendatang, inilah akibat yang paling serius. Oleh karena itu, mereka menganggap suap tersebut sebagai momok dan tidak berani main-main dengan mudah. Lin Dalei begitu terganggu sehingga tanpa sadar ia menyimpan uang itu dan bertanya, kalau begitu, saudara petugas polisi, kakak perempuan tertua kami ingin menjalani prosedur perceraian, apa yang harus kami lakukan?
Petugas polisi itu mendengus dan mendengus, seorang wanita. Berinisiatif untuk bercerai. Kenapa kamu begitu bodoh? Siapa yang berani menikahinya setelah ini? Sayangnya, dia tidak bisa bercerai hari ini. Kenapa? Lin Dalei mengerutkan kening. Dia berpikir itu pasti karena dia tidak punya cukup uang. Petugas polisi mengangkat bahu, karena Tuan Sheriff kami ada urusan penting di rumah hari ini dan dia tidak ada di kantor, jadi urusanmu tidak bisa ditangani. Ah, Sheriff tidak ada di sini. Bisakah kami menemukannya? Kami datang jauh-jauh dari Gunsu, kami sedang terburu-buru. Petugas itu melambaikan tangannya, siapa yang berani mendesak Sheriff? Anda harus menunggu atau menyerah saja. Gigi Lin Dalei terasa gatal saat mendengar ini. Polisi jahat macam apa ini? Bagaimana mungkin dia tidak ada di sini? Ketika dia mendengar ini, Li Linzi membuka tirai dan berjalan ke bawah. Melihat wanita cantik tersebut, kedua pejabat pemerintah yang menjaga pintu menatap lurus ke arahnya. Li Linzi tersenyum lembut dan bertanya, saudara-saudara, bisakah Anda bersikap akomodatif? Kami hanya mengajukan sertifikat rekonsiliasi perceraian. Kami tidak perlu menunggu Sheriff melakukannya, bukan? Bisakah Anda memikirkan cara untuk kami? Melihat kecantikan cantik yang memohon belas kasihan, tulang kedua pejabat pemerintah itu gemetar mendengar suaranya. Hahaha, kalau gadis cantik sepertimu benar-benar ingin cerai, maka suamimu pasti bukanlah orang baik. Laki-laki seperti itu pantas menjadi bujangan seumur hidupnya, tapi tetap saja sayang sekali. Semua urusan di kantor harus dijaga dengan baik. Yang mulia memiliki keputusan akhir, tidak peduli betapa cantiknya Anda. Nama petugas polisi ini adalah Yu Dalong, dan dia adalah sepupu Yuli, dan dia juga mewarisi kecerobohan dan mulut buruk dari keluarga Yu yang ceplas-ceplos. Namun, perkataan Yu Dalong masih datang dari hati. Dia tidak mengerti, pria seperti apa yang tidak bisa menemukan cara untuk mempertahankan gadis cantik seperti itu, bagaimana dia bisa sampai pada titik perceraian. Saat Yu Dalong menggelengkan kepalanya dan mengutuk pria sombong ini, dia melihat tuannya turun dari kereta mengikuti gadis cantik ini. Yu Dalong segera berdiri dan berteriak, Tuan, oh tidak, Tuan, mengapa Anda ada di sini? Anda mengirim pesan bahwa ada sesuatu yang penting di rumah dan Anda tidak bisa datang hari ini. Tapi mengapa Anda, Yu Dalong segera menyadari ada yang tidak beres. Ia sudah mengetahui melalui kakaknya bahwa istri kedua tuannya telah kembali. Kakaknya juga memberitahunya bahwa istri kedua itu sangat cantik, namun sepertinya dia tidak akur dengan tuannya. Situasinya sangat jelas sekarang. Jelas sekali bahwa tuannya adalah pria yang dibicarakan oleh Yu Dalong dan menjadi bujangan seumur hidupnya. Yu Dalong tiba-tiba panik dan mulai berkeringat deras. Chen Ce memelototinya, ternyata kamu yang berbicara omong kosong. Saya akan meminta kamu untuk membersihkan toilet nanti. Alis Li Linzi, yang tadinya mengerutkan kening, kini mengerut lebih dalam. Apa yang dia pikirkan tadi? Metode apa yang harus dia pikirkan untuk memanggil Sheriff sialan itu kembali untuk menandatangani perceraian antara dia dan Chen Ce? Tapi sekarang melihat reaksi para pejabat pemerintah, sepertinya Chen Ce adalah kepala polisi di kantor polisi ini. Sheriff, bukankah itu hakim lokal kecil? Apakah dia Chen Ce? Bagaimana seseorang dengan latar belakang pemburu bisa menjadi sheriff hanya dalam 1 tahun? Apakah tidak ada pengawal atau tuan tanah di kota Xinyu ini? Biasanya, apapun kondisinya, orang seperti Chen Ce tidak boleh menjadi petugas polisi. Mengapa air di sini sangat dalam? Li Linzi, yang telah berurusan dengan banyak pejabat, sekarang sedikit bingung dan tidak percaya bahwa Chen Ce akan menjadi sheriff. Bahkan gerakannya saat dia menoleh ke arah Chen Ce tampak agak mekanis. Sepasang mata Phoenix yang indah dipenuhi dengan ekspresi luar biasa. Sheriff, kamu. Chen Ce senang dan mengangguk sambil tersenyum, benar, saya sekarang adalah sheriff kota Xinyu. Hehe, bukankah kamu tidak mengharapkan itu? Bab 186. Bukan saja dia tidak menduganya, Li Linzi bahkan ingin memukul seseorang setelah mendengar ini. Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya bahwa kamu sudah menjadi sheriff? Lin Dalei langsung berteriak, Sheriff. Chen Ce, bagaimana Anda bisa menjadi sheriff di kota Anda? Ini tidak mungkin. Ia sangat tidak yakin. Menurutnya, Chen Ce hanya disambut baik oleh penduduk desa di desa tersebut, karena ia memang telah melakukan sesuatu untuk membuat penduduk desa menjadi kaya. Namun kini, ia justru menjadi sheriff kota Xinyu. Chen Ce mengeluarkan segel sheriffnya dan menggantungkannya di pinggangnya.
Dia terkekeh dan berkata, "Itu benar, gadis cantik, mengenai rekonsiliasimu denganku. Setelah pertimbangan seriusku, aku akan memutuskannya, permintaanmu ditolak, jadi sekarang kita kembali ke desa untuk makan sup sapi serut, atau kamu ingin mengunjungi kantor polisi lagi?" Li Linzi terdiam. Dia tidak bisa berkata-kata. Dia tidak pernah membayangkan hasilnya akan seperti itu. Dia ingin datang dan bercerai dengan Chen Che, tetapi serif ternyata adalah Chen Che. Ini, jauh dari perkiraan manusia. Jika dia tidak bisa melewati level ini, bagaimana dia bisa pergi? Li Linzi berbalik dan kembali ke kereta. Chen Che tersenyum dan ingin mengikuti, tetapi begitu dia membuka tirai, kaki giok lurus menendang. Chen Che terkejut, dan dengan cepat mendorong pantatnya ke belakang, dan tanpa sadar memeluk kakinya. Kemudian, karena kelembaman untuk mundur, dia menariknya keluar dari gerbong, dengan salah satu kakinya yang ramping di atas gerbong berada di luar. Lin Dalei, Yu Dalong dan yang lainnya dengan cepat menoleh, tidak berani melihat lebih jauh. Li Linzi sangat marah. Dia tidak ingin menendang Chen Che, dia hanya ingin menendangnya untuk melampiaskan amarahnya. Siapa sangka dia akan bereaksi seperti ini. Dia terpaksa mengeluarkan kuda 1 poin. Untungnya, Li Linzi cukup pandai dalam kuda 1 poin dan sering berlatih hal-hal seperti kuda 1 poin. Chen Che tercengang. Siapa sangka sepasang kaki giok di bawah roknya akan begitu panjang dan lurus. Apakah kamu masih menonton? Masih tidak membiarkanku pergi? Li Linzi memelototi Chen Che, wajah cantiknya perlahan memerah. Maaf, maaf, maaf. Chen Che meminta maaf sebesar-besarnya, melepaskannya, lalu bersiap untuk masuk dan meminta maaf padanya dengan serius. Li Linzi segera mundur. Segera setelah itu, begitu Chen Che memasuki gerbong, dia dirobohkan oleh hembusan angin yang harum. Kemudian, Li Linzi menggigit bahu Chen Che dengan keras menggunakan gigi gioknya. Dengan cara ini, terlihat seperti zombie cantik yang sedang menghisap darah. Rasa sakit yang luar biasa menimpanya, dan Chen Che menyeringai kesakitan. Chen Che menjerit, tetapi seluruh tubuh Li Linzi di depannya jatuh menimpanya. Aromanya harum, dan tubuh lembutnya langsung jatuh. Tubuh Li Linzi bergetar dan dia menggigit lebih keras. Chen Che merasa mati rasa, mengetahui bahwa dia mencoba mengungkapkan kebencian, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan membiarkannya menggigitnya, hanya memintanya untuk tidak menggigit sepotong daging pun. Dia bisa menggigit, tapi Chen Che tidak bisa melawan, jadi dia hanya bisa memeluknya erat-erat, seolah ingin menggosokkan tubuh halusnya ke tubuhnya. Keduanya seperti keledai yang keras kepala, yang satu memeluknya erat-erat dan yang lain menggigitnya erat-erat. Perlahan-lahan, Li Linzi melepaskannya, sementara Chen Che masih memeluknya erat dan mengendusnya. Aromanya membuat jantungnya berdebar kencang dan bahunya sangat sakit. Sakit sekali, mungkin karena gigitannya. Dia berhenti meronta, menyandarkan dagu bundarnya di bahu Chen Che, dan diam-diam meringkuk ke dalam pelukan Chen Che, tanpa berbicara atau meronta. Nafasnya agak berat pada awalnya, dan menggelitik telinga Chen Che, tetapi Chen Che tidak berani bergerak, dia hanya merasa sensasi renyah itu cukup baik. "Tuan, apakah Anda baik-baik saja?" Yu Dalong bertanya dengan tidak pantas di luar. Chen Che dengan cepat berkata, "Tidak apa-apa. Ayo kembali, kita sedang dalam perjalanan kembali ke desa untuk makan sup sapi serut." Begitu mendengar tentang makanan tersebut, Lin Dalei yang masih ragu apakah akan menyingsingkan lengan bajunya dan naik kereta untuk membantu kakak perempuan tertuanya, langsung menjawab dengan air liur, "Oke, kalian berdua, duduklah." Kereta mulai melaju, tetapi dua orang di dalam kereta tidak bergerak sambil berpelukan. Posturnya agak aneh, tapi tak satu pun dari mereka bergerak. Chen Che khawatir jika dia pindah, dia akan meronta. Kesempatan untuk memeluknya ini jarang terjadi, dan Chen Che tidak mau melewatkannya. Dan Li Linzi tidak tahu apa yang dia pikirkan, wajahnya yang cantik sedikit merah, dan dia tetap tidak bergerak. Jalannya dibangun lurus, tapi kini Chen Che berharap bisa berjalan lebih lama sehingga dia bisa tinggal bersama Li Linzi lebih lama. Entah betapa terobsesinya dia dengan wanita cantik ini. Apalagi sekarang, saat dia menggendong Li Linzi, dia bisa merasakan betapa berharganya kecantikan ini. Dia benar-benar seperti pohon kecil, buah kenyal yang besar menempel di dadanya. Tetaplah seperti sekarang, jangan berlalu, biarkan momen ini bertahan lebih lama, biarkan aku menikmatinya. Chen Che menahan rasa sakit di bahunya sambil merasakan rasa yang luar biasa.
Sangat disayangkan kereta telah tiba di pintu masuk desa sebelum Chen Che benar-benar terlena memeluknya. Lin Dalei berteriak dari luar, "Kakak, kita telah sampai di desa." Kemudian Li Linzi, yang sedang berbaring dengan damai di pelukan Chen Che, tiba-tiba berdiri, melepaskan diri dari pelukan Chen Che, dan keluar dari kereta tanpa menoleh ke belakang. Chen Che hanya merasakan rasa sakit yang membakar di bahunya dan aroma harum yang tertinggal. Namun Chen Che tidak putus asa. Setidaknya, ada kemajuan sekarang. Hehe, gadis kecil, kamu cukup pendiam. Jangan khawatir, nanti aku akan memanjakanmu. Sambil mengangkat pakaiannya ke samping, Chen Che menoleh dan melihat bekas gigitan di bahunya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuji, betapa rapinya dua baris bekas gigi. Seperti yang diharapkan darimu, Li Linzi. Hehe, aku kasihan padamu, menggigit di tempat yang salah. Setelah berpakaian, Chen Che keluar sambil tersenyum. Setelah menghabiskan waktu bolak-balik ke kota, hari sudah siang. Koki di kafetaria sudah menyiapkan hidangan pemotongan sapi. Ada 3 meja besar yang penuh dengan hidangan, dan aroma makanan bisa tercium dari kejauhan. Daging sapi yang dimasak 2 kali, perut sapi, sosis sapi rebus, kepala sapi rebus, bakso, sosis darah. Makanan pokoknya masih bakpao dan millet, Anda bisa memilih apa yang Anda suka. Mungkin karena Tong Dalei dan yang lainnya sering mengatakan hal-hal baik tentang diri mereka sendiri di depan Lin Dalei dan yang lainnya. Ketika Chen Che kembali, Lin Dalei, Mo Xiaoyu dan yang lainnya memandangnya dengan sedikit hormat. Faktanya, Tong Dalei dan yang lainnya tidak berkata apa-apa lagi, mereka hanya mengatakan bahwa fasilitas untuk mereka semua diatur oleh Chen Che. Kanibal berlidah pendek, dan sekarang Chen Che telah mengatur makanan mewah untuk mereka. Bagaimana kelompok orang pahit dari Li Tianba ini, yang biasanya tidak makan banyak daging dan ikan, tidak menitikkan air mata karena rasa terima kasih. Kini, mereka mungkin sudah lupa niat awal mereka. Membantu kakak perempuan tertua mereka menimbulkan masalah bagi Chen Che. Dan juga, kakak perempuan tertua mereka sudah berhenti membicarakan masalah ini. Lin Dalei telah memberitahu semua orang di Li Tianba bahwa Chen Che adalah serif kota Xinyu, dan juga menyebutkan kemungkinan bahwa tidak akan ada perceraian antara kakak perempuan tertua mereka dengan Chen Che. Lagi pula, kali ini mereka datang ke sini dan benar-benar mengenal Chen Che. Semua orang mengira Chen Che benar-benar berbeda dari yang ada di legenda. Bukan tipe orang yang memukuli wanita, juga bukan seorang pemburu, tapi pria yang dihormati oleh banyak orang, dan kini diketahui bahwa dia juga adalah kepala polisi setempat. Seberapa besar permusuhan yang bisa dilontarkan terhadap pria seperti itu? Saat makan, anggota keluarga Chen Che secara alami datang. Luo Sanshan, Liu Xiaoxiao, dan Qiu Yaoer semuanya datang ke sini dengan membawa beberapa gosip. Namun masih ada jarak antara Chen Che dan Li Linzi, yang membuat mereka sedikit kecewa. Wang Hongwen, He Zong, dan Mo Wenwen semuanya diundang, dan mereka duduk sebagai tamu kehormatan. Chen Che awalnya bermaksud untuk duduk di sebelah Li Linzi, tetapi dihentikan oleh Wang Hongwen. Bagaimanapun, ini adalah makan malam resmi pertama Tuan Mo Wenwen di sini, dan Chen Che, tuan rumahnya, tidak bisa mengacaukan etiketnya. Sambil makan, Chen Che juga mengetahui kabar baik dari Wang Hongwen. Saya telah menyebarkan pemberitahuan secara luas, dan sejauh ini 5 atau 6 teman saya telah merespons. Semuanya sedang dalam perjalanan dan akan segera tiba. Saudara Che, janji Anda akan dipenuhi saat itu. Chen Che sangat gembira dan mengangkat gelasnya dan bersulang kepada Wang Hongwen, "Dekan, lihat apa yang kamu katakan, kapan aku, Chen Che, pernah mengingkari janjiku. Kamu bisa meminta temanmu untuk datang. Aku akan membuat semua pengaturannya untuk makanan, pakaian, perumahan dan transportasi." Visi Wang Hongwen sangat jelas. Teman-teman yang dia undang semuanya adalah pensiunan yang cakap. Meskipun tuan-tuan tua ini mungkin belum bekerja selama beberapa tahun, masing-masing dari mereka adalah harta karun, dan orang lain dapat mengandalkan mereka jika mereka memilikinya di akademi yang berkualitas, dan sekarang Wang Hongwen benar-benar mengundang selusin dari mereka ke akademi sekaligus. Hal baik yang tidak dapat ditemukan bahkan dengan lentera tidak dapat diukur dengan uang sama sekali. Ambisi Chen Che untuk memperluas akademi keluarga Chen sepertinya akan segera terwujud. Makanan ini cukup mengenyangkan, terutama bagi semua orang di Li Tianba. Ini bisa dikatakan sebagai makanan paling nikmat yang mereka santap.
Itu benar-benar sepotong besar daging dan semangkuk besar anggur. 400 kilogram sapi gemuk besar tidak dapat habis sama sekali. Dengan 3 meja hidangan yang sangat mewah, mereka hanya makan 100 kilogram daging. Setelah makan, Li Linzi kembali ke Gunzu tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Namun sebelum berangkat, dia tetap datang untuk mengucapkan selamat tinggal pada Chen Ce. Apakah kamu harus pergi? Mari kita tinggal beberapa hari lagi. Chen Ce tentu saja tidak ingin melepaskannya. Jelas sekali percikan api akan berterbangan di antara mereka berdua, jadi mengapa dia harus pergi sekarang? Li Linzi menggelengkan kepalanya, masih ada hal penting yang perlu saya lakukan di Gunzu, jadi saya tidak akan berhenti di sini. Masalah rekonsiliasi. Jika Anda sudah memutuskannya, datanglah ke Litianba di Gunzu untuk menemui saya. Li Linzi naik kereta untuk berangkat. Chen Ce masih memiliki terlalu banyak hal untuk dikatakan sehingga dia tidak punya waktu untuk menceritakannya secara detail. Tetapi melihat bahwa dia bertekad untuk pergi dan tidak ada yang bisa menahannya, Chen Ce tidak punya pilihan selain memintanya tinggal untuk membawa beberapa barang terlebih dahulu. Setelah memikirkan permintaan ini sejenak, Li Linzi menyetujui. Cepat, persiapkan segala sesuatunya dan kirimkan ke gerbong mereka. Chen Ce dengan cepat mengarahkan semua orang untuk mulai mengambil tindakan. Bersambung ke bab selanjutnya.